Stalking, Semanti Talking. Halo semuanya, kami dari Broadcasting Semanti kembali lagi di acara Stalking Semanti Talking. Oke, di edisi kali ini sangat eksklusif dengan narasumber yang sangat amat wow. Oke, mengenai topik pendanaan sekolah. Saya Frida, Saya Irma, saya Azmi, saya Naura yang akan menemani kalian untuk berbincang-bincang secara intens bersama narasumber kita. Yuk kita panggil narasumber kita. Silakan untuk Bapak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lahir saya Asep Sundu Mulyana. Nama kedinasan saya Asep Mulyana, SPD MPD. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 9 Oktober. Saya tugas sebagai kepala sekolah pertama di SMA Jatiluhur itu tahun 2011, kemudian pindah ke SMA 2 Purwakarta, kemudian tugas ke SMA 1 Purwakarta, kemudian ke SMA Cibatu, ke SMA Sukatani, terakhir saya sebagai kepala SMA 3 Purwakarta dan pernah menjadi PLT di SMA 1 Wanayasa beberapa bulan yang lalu. Saya menjadi kepala sekolah di sini mulai tahun 2000 Desember, akhir Desember 2021. Baik, yang pertama, dana sekolah asalnya dari mana dan untuk apa aja sih Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Berdasarkan regulasi yang ada, pendanaan sekolah itu ada 3. Dari Permendikbud, dari undang-undang termasuk ya, undang-undang Sisdiknas. Pendanaan sekolah itu dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah daerah, dalam hal ini karena SMA, SMK, SLB di bawah provinsi, berarti APBD provinsi, kemudian dari masyarakat. Jadi ada 3 sumber pendanaan. Gitu ya. Jadi dari pemerintah pusat itu kita namakan biasanya BOS, bantuan operasional sekolah. Untuk dari provinsi biasanya BOPD, bantuan operasional pendidikan daerah. Itu dari gubernur. Kemudian yang ketiga itu adalah dari masyarakat, dalam hal ini adalah bisa dari orang tua siswa, bisa dari pengusaha, bisa juga dari stakeholder pendidikan yang peduli sama pendidikan. Jadi ada 3 pendanaan berdasarkan regulasi yang ada. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan penggunaan dana sekolah itu untuk apa saja. Lalu untuk prosedur penggunaannya seperti apa Pak? Dari ketiga dana itu, yang utama pertama adalah dana BOS ya, dana dari pemerintah pusat. Itu pendanaan itu tidak terlepas dari 8 standar nasional pendidikan. Pertama itu adalah standar pengelolaan. Jadi untuk pengelolaan sekolah itu ada biayanya. Pengelolaan itu banyak sekali poin-poinnya. Tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Secara garis besarnya saja. Yang kedua untuk standar pendidik dan kependidikan. Kemudian standar pembiayaan, ada standar yang paling utama, yang fokus kita, itu adalah standar kelulusan. Dari 8 standar itu, yang fokus kita bagaimana cara kita menelurkan lulusan-lulusan yang baik dan bermutu. Dari prosedur yang sudah Bapak sampaikan, apa prioritas pendanaan sekolah yang menggunakan dana tersebut? Tiap tahun kita prioritas berbeda-beda. Nah, untuk prioritas kita untuk pendanaan melalui BOS itu adalah pada standar kelulusan SKL. SMA bertujuan salah satunya itu adalah menyiapkan peserta didik untuk ke perguruan tinggi. Beda sama SMK. Kalau SMK mempersiapkan pendidikan untuk ke industri dan organisasi ya, untuk bekerja lah bahasa kasarnya. Untuk SMA itu mempersiapkan peserta didik kalian, bagaimana saya beserta Bapak Ibu guru, beserta staf tata usaha agar diterima sebanyak-banyaknya di perguruan tinggi. Khususnya perguruan tinggi tertentu yang dianggap baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, gitu ya.
Nah, prioritas dana BOS itu artinya untuk standar kelulusan, mempersiapkan lulusan sebaik-baiknya. Nah, kemudian juga ada standar sarana prasarana untuk menyiapkan lulusan itu, kita butuh sarana prasarana yang baik, kelas yang nyaman, sarana elektronik yang nyaman, wifi yang bandwidth-nya besar, biar kalian bisa berselancar mencari ilmu ya. Nah, kemudian untuk BOPD, prioritas utama kita adalah untuk Bapak, Ibu Guru, serta tetap usaha honorer. Jadi diperuntukkan untuk situ. Kalau sudah ada sisanya baru untuk yang lain-lain. Itu skala prioritas kita ya. Itu skala prioritas kita SKL. Kemudian ada khusus untuk SKL ini di SMA 3 Purwakarta. Kita membuat kelas minat. Nah, kelas minat ini adalah kelas minat musik yang kita persempit lagi jadi orkestra. Kemudian olahraga masih umum. Kita belum pilih salah satu karena masih banyak pilihan, belum kita tentukan satu saja untuk 2 tahun ini. Alhamdulillah untuk kelas orkestra ini kita sudah menelurkan anak-anak yang mampu dengan musikalitas yang tinggi. Ini banyak permintaan kan dari sana sini, hanya waktu belajar lebih penting daripada untuk tampil. Artinya tampil juga belajar, tapi belajar mata pelajaran bersama guru juga tidak kalah pentingnya ya. Nah, kemudian kita di perguruan tinggi itu mempersiapkan juga untuk berbagai jalur masuknya. Itu skala prioritas kita di SKL ya. Jadi prioritas kita standar lulusan. Di standar lulusan ada prioritas lagi, yaitu banyak diterima di perguruan tinggi ya. Terutama yang baik, baik negeri maupun swasta. Nah, di perguruan tinggi itu caranya bagaimana, yaitu selain dari jalur SMBP dengan nilai rapot itu, kita siapkan juga SNBT. Terus ada jalur mandiri juga kita siapkan. Nah, selain itu jalur prestasi kita siapkan. Makanya nanti ada MKKS barangkali atau cabang dinas atau distrik ya menyelenggarakan lomba single biola, single selo gitu kan. Jadi anak-anak kita jadi juara semua. Jadi prestasi ini bisa salah satu celah, salah satu jalan untuk masuk ke perguruan tinggi. Yang bisa olahraga juga bisa. Yang hafiz Quran ya, yang itu juga bisa ke perguruan tinggi. Kemudian ketua OSIS juga jalur organisasi kita siapkan. Jadi ketua OSIS itu bisa diterima udah 2 kampus sekarang, IPB dan UIN ya, itu kan. Itu skala dari prioritas SKL. Oh, jadi seperti itu ya Pak mengenai pendanaan sekolah. Ya. Bagaimana jika kita ingin melaksanakan study tour atau study kampus? Menurut Bapak sendiri, apakah itu boleh atau tidak? Untuk study tour, study kampus secara prinsip boleh. Yang tidak boleh itu sekolah melakukan pungutan terhadap orang tua maupun siswa. Nah, karena apa? Karena tidak boleh pungutan, tidak boleh iuran. Yang boleh itu sumbangan. Nggak mungkin kalau studi tour itu berupa sumbangan. Mau misalnya contoh, kita mau studi kampus ke Jogja, UGM ya, ke UGM di Jogja. Ya, yang mau ke Jogja silakan menyumbang berapa saja. Tidak mungkin seperti itu. Makanya sekolah melepaskan diri untuk hal seperti itu. Kalau mau ketemu rektornya, mau ketemu ketua jurusan, mau ketemu dekan, atau mau praktikum Anda di kampus tertentu, kita bisa memfasilitasi. Tapi urusan dana kami persilahkan kepada orang tua sendiri. Dan ide, semangat, kemudian fasilitasi itu tidak boleh dari guru, dari kepala sekolah, apalagi dari komite juga. Jadi keinginan harus dari keinginan dari siswa mengajukan kepada wali kelas masing-masing. Wali kelas nanti ke Wakasek, Wakasek nanti ketemu kepala sekolah menugaskan Wakasek Humas untuk komunikasi sama komite sekolah sebagai representatif perwakilan orang tua siswa. Karena mayoritas hampir 70% mungkin lebih komite sekolah itu adalah orang tua siswa. Jadi pada prinsipnya boleh, yang nggak boleh itu pungutan, yang boleh sekolah itu sumbangan. Karena sifatnya akan menjadi iuran dan pungutan, makanya sekolah menghindar agar tidak terjebak sama kesalahan yang dilarang ya. Jadi silakan kalian mengelola uang sendiri bersama orang tua ya. Nah, yang penting kita memfasilitasi ke arahnya kemana kalau ke kampus. Saya kira kalau wisata orang tua saja sudah cukup.
sama komite sekolah. Gitu. Kalau butuh pembimbing, kami menyiapkan, gitu kan. Kalau butuh pembimbing, kalau tidak butuh, ya orang tua. Dan kami tidak akan melepas kalian tanpa bimbingan dari orang tua atau dari guru, gitu ya. Sebenarnya study tour atau study kampus itu dikelola oleh siapa sih, Pak? Ya, jadi sebaiknya sekolah nggak usah mengelola keuangannya. Kita hanya membantu dari segi surat menyurat ke kampus, regulasinya aja, peraturannya saja. Jadi kita menentukan bisnya, contoh, kalian kalau mau berangkat pakai bus, pakai kereta, pakai pesawat, kalau pakai bus, busnya harus yang baru, gitu kan? Ya minimal paling lama itu kalau umum itu 5 tahun. Jadi sekarang 2024, berarti paling lama 2019 produksi busnya gitu kan. Kemudian yang kita paling membantu itu tujuannya kemana? Kita lihat cuaca, kita lihat situasi kondisi alam, kita lihat segala macam hal ya. Kalau misalnya musim penghujan, nah gitu kan, musim ombak besar, jadi kami tidak menyarankan ke laut. Musim longsor, gitu kan, kita tidak menyarankan ke gunung, kan? Dan tergantung pada situasi kondisi pada saat itu, gitu kan, pada saat dilaksanakannya. Kalau ke kampus kita bisa berkirim surat ke rektor, ke dekan, ke ketua jurusan, terserah yang kalian minati. Jadi dikelola sebaiknya oleh sendiri. Nah, bagaimana cara pengaman uangnya? Makanya minta bantuan komite sekolah untuk pengawasan keuangannya. Minta bantuan guru untuk pengawasan keuangannya. Simpen di rekening atas nama panitia, gitu kan? Tidak boleh disimpan atas nama pribadi, gitu kan? Nanti hilang, nanti dipinjam sama siapa saja kan bisa, gitu kan? Nah sama teman lagi butuh nih, pinjam dulu untuk ini kan nggak bisa. Itu harus manah panitianya. Jadi dari siswa oleh siswa untuk siswa. Sekolah hanya membimbing saja. Nah, kalau butuh Bapak Ibu guru untuk mendampingi, silakan. Kalau tidak butuh cukup orang tua saja. Tapi Kak, harus ada yang mendampingi dari orang tua, guru, atau komite sekolah. Itu ya. Apakah orang tua atau komite sekolah terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana BOS di SMA N3 Purwakarta ini? Untuk dana BOS, itu pengawasannya harus melekat dari semua ya. Pengawasan internal berarti orang tua itu pengawasan internal ya, kita masuk bagian daripada stakeholder pendidikan dianggap internal. Dari eksternal kita tiap bulan untuk dana BOS ini diperiksa oleh cabang dinas tiap bulan, apa laporannya sudah masuk Bu, apa sudah realisasi belum. Tiap 3 bulan sekali kita oleh distrik provinsi diperiksa, disupervisi, diperiksa kalau ada kurang tepat dan lain sebagainya ya. Kemudian setiap 6 bulan sekali biasanya oleh IRDA kita, Inspektorat Daerah, oleh Irban itu ya, diaudit kita ya. Biasanya 1 tahun sekali berupa sampel kita oleh BPK atau oleh Irjen, Inspektorat Itjen ya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau oleh BPK, karena BOS ini dana pusat. Jadi siapapun bisa ngawasi. Kita harus transparan. Dasarnya dari 8 standar nasional pendidikan itu. Jadi standar pengelolaan, standar isi. Standar isi itu kurikulum. Nah, kita ada termasuk standar pendik-pendik, tenaga kependidikan itu guru, tenaga teknis kependidikan itu tata usaha. Termasuk pelatihannya mereka kan. Termasuk transportasinya itu berupa SPPD nanti kan, boleh. Itu ya, jadi pengawasan termasuk siswa. Tapi jangan salah paham, BOS itu dihitung berdasarkan besarannya gimana banyaknya siswa. Tidak untuk dibagikan ke setiap siswa. Bukan beasiswa, tapi perhitungannya dari jumlah siswa. Jumlah siswa yang banyak berarti sekolah itu banyak lagi dapat siswanya. Jumlah siswanya sedikit dapat BOS-nya. Misalnya SMA 3 itu ada siswanya 1.296 seharusnya. 36 orang per kelas, 36 rombel.
kelas 10 12, kelas 11 12, kelas 12 12. 36 rombel. Kalau rata-rata 36 berarti jumlah siswanya 1296. Nah, per siswanya hitungannya bukan untuk dibagikan ke siswa, tapi perhitungannya berdasarkan jumlah siswa. Kali untuk SMA Purwakarta itu 1560 per siswa. Kurang lebih segitu. Nah, karena jumlah siswa ini tidak pasti. Karena ada yang masuk, ada yang keluar. Jadi perhitungannya ada cut off istilahnya. Jadi cut off-nya biasanya bulan Agustus, pertengahan Agustus sama bulan Desember. Nah, untuk sekarang ya berarti cut off kita bulan yang tahap 2 ini bisanya Desember yang kemarin. Yang Januari Desember kalau nggak salah. Yang sekarang Agustus cut off-nya. Per awal Agustus atau per pertengahan Agustus siswa itu ada berapa? Nah, itu dikalikan. Jadi karena tiap hari kadang-kadang berubah siswa itu, ada yang pindah, ada yang masuk. Walaupun tidak tiap hari, tiap bulan ada. Nah, terutama kelas 11 dan kelas 12. Kalau kelas 10 kan nggak bisa pindah. Tapi ada juga. Karena kalau menurut pindah orang tua kan 6 bulan bisa. Kedinasan orang tua itu ya. Karena pindah tugas orang tuanya biasanya TNI, Polri, dan pegawai-pegawai negeri itu cepat sekali pindahnya orang. Itu ya. Ada lagi, silakan. Buat yang terakhir, bagaimana keterlibatan guru dan staf dalam menjaga transparansi dan tanggung jawab di dalam sekolah? Ya, kita melalui mekanisme rapat ya. Kita ada rapat dinas, ini ada rapat bulanan. Penganggaran ketika itu mulai bulan September. Agustus September ini mulai nanti ada masukan untuk anggaran tahun berikutnya. Manajemen modern itu kan berbeda sama manajemen tradisional. Manajemen modern itu direncanakan dulu. Untuk anggaran harus direncanakan setahun sebelumnya. Tahun sebelumnya untuk anggaran berikutnya. Kalau manajemen tradisional, apa yang diingat hari ini, apa yang diinginkan langsung kan. Itu kan beli. Nah, uangnya dari mana, itu dari mana tidak direncanakan. Nah, sedangkan BOS ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan di perencanaannya pada tahun berikut sebelumnya. Berarti perencanaan BOS tahun 2025 itu dianggarkannya, dibicarakannya tahun 2024. Yang 2024 berarti dianggarkan pada tahun 2023. Nah, jadi nanti September. Nah, nanti saya ingin melibatkan siswa juga, kebutuhan eskul terutama. Sebenarnya apa sih? Gitu kan? Nah, itu kan kemarin sama OSIS saja kan? Ketua eskul, OSIS. Tapi saya ingin siswa di kelas itu merumuskan nanti mekanismenya kita tambah. Bukan saja transparansi di bidang pelaporan dan penggunaan, tapi juga di bidang perencanaan. Jadi ada 3 hal ya pengelolaan dana ini. Pertama perencanaan, biasanya bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi bulan depan kalian harus ngasih masukan ke sekolah apa saja yang kebutuhan kalian ya, yang bisa dianggarkan di BOS, karena BOS ini ketat. Banyak yang tidak bolehnya, misalnya tidak boleh untuk kepentingan honor guru PNS, tidak boleh untuk guru honorer provinsi yang sudah, jadi itu namanya duplikasi, tidak duplikasi. Kegiatan kesiswaan apa saja untuk positif boleh, tapi tidak ada juga larangan-larangannya. Itu kan nanti kalau saya jelaskan Juknisbos tidak cukup untuk pertemuan ini. Nanti khusus saja tentang Juknisbos. Jadi gitu ya. Jadi mekanismenya transparansinya nanti guru di rapat dinas. Kebutuhan guru apa saja? Gitu kan. Misalnya saya butuh untuk peralatan di kelas. Misalnya absen kan, absen, buku nilai, kemudian spidol, kemudian kapur kalau yang masih ada kapur ya, itu kebutuhan rutin ya, itu BOS untuk rutinitas itu kebutuhan. Misalnya kertas untuk ulangan, biasanya dikoordinir oleh Wakase Kurikulum itu untuk ujian ya, ujian akhir semester, ujian tengah semester. Nah, sekarang misalnya kita ada AN, asesmen nasional. Kalau dulu UNBK sebutnya. Itu kan kita hanya mewakili sekarang 50 orang. Gitu kan. Nah, itu butuh latihan. Butuh soal
soal bekas tahun kemarin difotokopi, diperbanyak, dipelajari, gitu kan oleh yang terpilih oleh sampel. Itu ya anak-anak. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Asep Pulyana SPD MPD yang sudah menjelaskan mengenai pendanaan sekolah. Lalu, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah tidak semua keperluan sekolah itu didanai oleh pemerintah. Maka dari itu, sekolah membutuhkan bantuan seperti dari masyarakat, yaitu komite yang merupakan salah satunya adalah pihak orang tua. Demikian penjelasan saya. Terima kasih untuk anak-anak broadcast. Ini luar biasa ya. Saya baru pertama ini diwawancara ya. Biasanya diwawancara oleh wartawan aja dari luar. Ini adalah suatu kesempatan yang bagus. Pas saya juga sengaja menghargai kalian, meluangkan waktu ya untuk kalian. Jadi anak-anak dana BOS ini kita efektifkan secara efisien. Mudah-mudahan bisa cukup ya. Kalau yang namanya dana mau sebesar apapun, kalau tidak bisa mengelolanya dengan baik, tidak akan cukup. Nah, kita kelola dengan yang ada, dengan segala keterbatasan, waktu, kemampuan Bapak Ibu guru dan tata usaha, juga kepala sekolah gitu kan, kita kelola dengan baik. Mudah-mudahan selamat gitu ya dalam pengelolaan ini, sampai tujuan dan berefektif, berguna untuk kalian dalam menempuh pendidikan saat ini di sekolah dan untuk dipersiapkan ke perguruan. Jadi itu saja dari saya. Tentu saja dana itu sekali lagi dari pusat berupa BOS, dari provinsi Pak Gubernur berupa BOPD, kemudian kita juga menanti dari stakeholder pendidikan lain. Karena untuk banyak giat sekali yang belum tercover oleh dua giat tersebut, oleh dua dana anggaran tersebut, yaitu berupa sumbangan. Sifat sumbangan itu sukarela tanpa tekanan. Ciri-cirinya tidak boleh ditentukan jumlahnya, tidak boleh ditentukan batas waktunya, tidak boleh juga memaksa, harus sama-sama ikhlas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian podcast kita di Stalking kali ini. Jangan lupa untuk saksikan stalking kita berikutnya ya. Terima kasih semuanya.